Kita lihat ada dua sisi ya. Yang pertama kita sebagai kebutuhan domestik kita, industri otomotif kita ini sudah swasembada kebutuhan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih ya. Jadi seluruh kebutuhannya bisa dipenuhi dari produksi-produksi dalam negeri. Sementara ekspor, kenapa tadi dicantumkan atau dinyatakan bahwa kita ingin mencapai target 1 juta unit mobil yang bisa diekspor. Namun itu ditetapkan pada saat sebelum adanya pandemi Corona 19 ya. Makanya mungkin ini coronanya juga belum habis. Coronanya masih ada, bahkan sekarang muncul yang Omikron dan sebagainya. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengelolanya dengan baik, sehingga proses produksi ini bisa terus berjalan. Di sisi domestik kita lihat bahwa kebijakan pemerintah ini cukup manjur, cukup bermanfaat dan menyenangkan semua pihak, bermanfaat bagi semua pihak. Dari satu sisi dengan adanya BPNBM DTP, itu maka di semenjak bulan Maret 2021 itu produksi pun kembali mendekati kondisi normal sebelum pandemi. Demikian juga dengan penjualan dan juga demikian juga dengan ekspor. Jadi tiga sisi tadi coba kita penuhi ya. Di sisi lain kalau terkait dengan mobil yang ramah lingkungan, yang emisi rendah, itu prosesnya panjang dan Indonesia sendiri telah memulainya semenjak 2013 yang lebih nyata dengan program LCGC, Low Cost Green Car ya, mobil yang harganya terjangkau namun emisi gas buangnya relatif rendah. Dan ini sejauh ini telah mampu mengambil segmen pasar rata-rata 20% setiap tahunnya. Dan ini cukup menarik dan mulai diminati oleh negara-negara tetangga Indonesia yang memang membutuhkan kendaraan bermotor. Jadi inilah yang cukup menarik dan kita harapkan betul-betul sejalan dengan kebijakan pemerintah dan kemudian kondisi pandemi yang relatif terkendali dan melandai ini juga bisa tetap dipertahankan. Dan juga mudah-mudahan menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini juga kita juga tetap waspada, sehingga memasuki tahun 2022 kita juga tetap bisa menjaga konsistensi produksi maupun penjualan kita. Kira-kira gitu Mbak Andi. Pak Kuku, tadi Anda mengatakan bahwa terkait dengan mobil ramah lingkungan ini sebetulnya prosesnya masih cukup panjang. Nah, apakah ini artinya 2025 yang mana kira-kira ini kurang dari 5 tahun lagi nih ini dalam Indonesia dalam mengambil peran untuk bisa ekspor di tahun 2025 sebanyak 1 juta, ini artinya tidak realistis? Bukan tidak realistis, justru realistisnya itu adalah tujuan-tujuan ekspornya perlu kita kaji ulang. Karena negara-negara tidak ada satupun negara yang tidak terdampak oleh pandemi ya. Jadi kita lihat karena itu ekspor tentunya berkaitan dengan kondisi negara tujuan ekspor tadi. Kalau negara tujuan ekspornya tadi telah pulih, ya tentunya ini juga akan bisa meningkatkan. Di sisi lain, upayanya adalah kita mencoba mencari pasar-pasar baru. Saat ini kita sudah ekspor ke kurang lebih 80 negara. Nah, ini ingin kita tingkatkan. Kita punya perjanjian-perjanjian perdagangan dengan beberapa negara, salah satunya misalnya Australia, namun tidak segampang yang digambarkan ya. Oke, kita ekspor ke sana. Prosesnya akan panjang, pemerintah sudah menyiapkan, sudah berusaha, namun kemudian di dalam negeri kita produksinya juga sudah bisa. Tapi di sisi lain lagi satu kunci lain adalah prinsipalnya. Prinsipalnya tadi bersedia untuk mengekspor menggunakan Indonesia sebagai basis produksi tujuan ekspor, mau tidak. Ini sudah dijalankan, mungkin sekarang sedang dalam tataran kajian, karena ekspor mobil ataupun memproduksi mobil tidak seperti bikin kue putu ya. Jadi kalau kita ekspor tentunya infrastruktur di negara tujuan pun juga sudah memadai seperti after sales-nya dan sebagainya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.